Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sharaf dengan membaca kitabus sharaf dari silsilatut ta'limil lughatil arabiyyah mustawa rabi'. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-71. Kita masuk di al-wahdatus sadisah. Bagian yang ke-6, ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, kita akan bahas tentang al-masdarul mimi, tentang masdar mim. Jadi bentuk masdar banyak ya. Ada masdar untuk fi'il thulathi, ada masdar untuk fi'il rubai, ada masdar untuk fi'il khumasi, ada masdar untuk fi'il sudasi. Kemudian yang baru saja kita bahas kemarin adalah ada masdar marrah, ada masdar hay'ah. Sekarang masdar mim. Jadi 7 ini pembahasan masdar yang ke-7 ini, masdar mim. Tapi sebelum kita bahas masdar mim itu sendiri, di sini ada al-kalimatul jadidah supaya antum tahu terlebih dahulu kata-kata yang baru dari apa yang akan kita pelajari di dalam pelajaran yang ke-6 ini. Yang pertama adalah mustaqarrun, ya. Ini bentuk masdar mim dari istaqarra yastaqirru, ya. Kemudian masdarnya adalah ya mustaqirrun, ya. Jadi dari fiil istaqarra tadi ya, mustaqarrun, ya, dari fiil istaqarra, ya, yastaqirru istiqraran. Ini kan masdarnya istiqrar ya. Kemudian masdar mimnya adalah mustaqarrun, ya, mustaqarrun, ya. Istiqrar itu sendiri adalah makanus istiqrar, ya. Bisa digunakan untuk masdar mim ataukah juga ini ismul makan. Ismul zaman, ismul makan bentuknya sama dengan masdar mim. Jadi tinggal nanti konteks kalimatnya bagaimana. Kalau masdar mim berarti diartikan dengan masdar ya. Tapi kalau digunakan untuk ismul zaman ataukah ismul makan berarti tinggal ditentukan. Jadi makanul istiqrar, tempat tinggal, ya. Kemudian yaqdhifu. Yaqdhifu ini fiil mudhari'. Dari qadhafa yaqdhifu bimakna rama. Ya. Bimakna rama, yakni melemparkan, maksudnya melemparkan tuduhan, ataukah dalam bahasa fikih disebut dengan qadhaf. Qadhaf itu menuduh seorang perempuan yang baik berbuat zina. Ini disebut dengan qadhaf. Ini enggak boleh ya. Nanti hukumannya cambuk 80 kali bagi orang yang menuduh. Qadhaf namanya, yaqdhifu bimakna rama. Ini kalau diartikan dengan qadhaf yang melemparkan tuduhan. Kemudian di situ ada fiil syaba yashubu, ya. Ada fiil syaba yashubu di sini nih. Perhatikan, syaba yashubu, ya. Yani khalatahu atau ikhtalatahu, yani mencampurkan dengan sesuatu, ya. La yashubu kalamuhu al-kadhib. Jangan sampai ucapannya itu dicampurkan dengan kedustaan. Ya, ini syaba yashubu ya, mencampurkan ya, bimakna khalatahu ataukah ikhtalata bihi. Kemudian selanjutnya ada ma'al. Ada kata ma'al. Ini masdar mim, ya, dari ala. Ya. Ala ya'ulu, ini fiilnya. Kemudian masdarnya, masdar mimnya adalah yakni ma'alun. Bimakna ruju'un ataukah masirun, yakni kembali, tempat kembali ma'al ya. Bisa diartikan juga dengan ismul sama, ismul makan tadi ya, tempat kembali. Zawalun bimakna intiha. Zawal itu habis ataukah berakhir ya. Zawalun ini bimakna intiha, ya. Ini juga bentuk masdar bimakna intiha ya. Ja'al Abbasiyun, kama fil mithal ya. Ja'al Abbasiyun ba'da zawalil daulatil Umayyah. Orang-orang Abbasiyah datang setelah hilangnya, berakhirnya daulah Umayyah. Zala yazulu ini fiilnya. Kemudian masdarnya adalah zawalun bimana intiha, berakhir ya, ataukah habis ya. Murtabitun. Ini masdar mim dari kata
irtabata, yartabitu, murtabitun. Ya, yani muttasilun, ittisalan syadidan. Bimana muttasilun bersambung dengan hubungan yang kuat. Ini murtabitun, terkait, tersambung dengan sambungan ataukah hubungan yang kuat. Ini murtabitun. Kemudian rasikhun isim fa'il dari rasakha, ya. Isim fa'il dari rasakha, rasikhun yani menancap kuat, bimakna thabitun fi makanihi biquwatin. Kokoh di tempatnya, menancap di tempatnya secara kuat ataukah kokoh, ya. Nah, ini rasikhun, ya. Kemudian mardatun. Mardatun, ya. Ini masdar mim dari ridha, ya. Radiya yarda ridan, mardatun. Masdarnya ridha, fi'ilnya radiya, masdarnya ridha, kemudian masdar mimnya menjadi mardatun. Kemudian selanjutnya adalah hana yahunu. Ada fi'il hana yahunu bimakna sahula, yakni sara sahlan, menjadi mudah. Ya. Dicatat baik-baik ya apa yang saya sampaikan ini, makna dari kalimatul jadidah yang ada di dalam pelajaran yang nanti akan kita bahas insyaallah. Al-mustalahatul jadidah, istilah-istilah baru nanti akan kita bahas tentang masdar mim dan bentuknya itu qiyasi. Nah, tapi sebelum kita membahas masdar mim itu sendiri, terlebih dahulu kita baca, ada bacaan yang bagus di sini tentang halawatul iman. Naqra jami'an. Kita baca sama-sama dulu ya. Sekaligus kita terjemahkan. Halawatul imani, manisnya keimanan. Diikuti ya. Lil imani billahi azza wa jalla halawatun la yushbihuha halawatan. Iman kepada Allah Azza wa Jalla itu memiliki rasa manis yang tidak menyamai dengan rasa manisnya apapun. Ataukah tidak ada rasa manis yang menyamai rasa manisnya keimanan ini. Waladzatun la ta'diluha ladzatan. Ataukah waladzatun la ta'diluha ladzatun. Dan juga iman kepada Allah itu memiliki kelezatan yang tidak ada kelezatan lain yang menandinginya. Ya. Ghaira anna tilkal halawata la ya'rifuha al-muslimu haqqal ma'rifati. Ghaira anna, ini kita artikan dengan akan tetapi ya. Tidak bahwasanya, kalau dengan seperti itu ya. Maksudnya adalah akan tetapi, rasa manis itu seorang muslim tidaklah akan mengetahuinya dengan pengetahuan yang sebenarnya. Wala yakunu laha fi qalbihi mustaqarrun. Dan rasa manis itu tidaklah akan ada menetap di dalam hatinya illa bi syurutin waradat fi hadithi Anas bin Malik an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qala. Kecuali dengan syarat-syarat yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang barang siapa ada padanya 3 perkara tersebut, dia akan bisa mendapatkan rasa manisnya keimanan. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu. Ini marfu' ya. Ayyakunallahu wa rasuluhu. Ini isim kana, isim yakun berarti ya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah ketika seseorang itu menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai sesuatu yang paling dicintai dibandingkan dengan selain keduanya. Ini yang pertama. Baru seorang akan bisa mendapatkan rasa manisnya keimanan. Lebih mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah mencintai seseorang, ya. Yani mencintai seseorang tidaklah dia lakukan kecuali karena Allah. Ini yang kedua, cinta karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yani seorang itu merasa benci, merasa tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia darinya. Sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah.
Yuqdhafa berarti dilemparkan tadi ya, rama, rumia. Selanjutnya. Fa'awwalu syuruti kama yufhamu minal hadith an taghliba mahabbatullahi wa rasulihi ala ayyi syai'in akhara. Maka syarat yang pertama, sebagaimana difahami dari hadis tersebut tadi, yakni seorang itu harus mengalahkan ataukah menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling ghalib, sesuatu yang paling dominan dibandingkan dengan sesuatu apapun yang lain. Ini yang pertama ya, mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan segala-galanya. Wathaniha, dan yang keduanya itu adalah ayyuhibbal muslimu akhahul muslima mahabbatan fillahi khalisatan la yashubuha manfa'atun dunyawiyatun masiruha ila mamatin wa ma'aluha ila zawalin. Kemudian perangai yang kedua dari perangai yang dengannya seorang akan bisa merasakan keimanan adalah seorang muslim cinta dengan saudaranya muslim yang lain dengan kecintaan karena Allah murni, yang tidak bercampur kecintaannya tersebut dengan manfaat-manfaat dunyawiyah, yang mana akhirnya itu sampai kematian, masiruha, tempat kembali itu sampai kematian, wa ma'aluha ila zawal. Ya, masir bermakna ma'al tadi ya. Tempat kembalinya juga kepada zawal sampai berakhir hidup ini. Ya. Wa thalithu syurut, dan syarat yang ketiga adalah murtabitatun bisyartil awal, masih terkait erat dengan syarat yang pertama. Wa huwa mahabbatullahi wa rasulih, ini cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa wuqu'aha fi qalbil muslim mawqi'an rasikhan, dan tertancapnya dalam hati seorang muslim itu dengan tancapan yang kokoh, yang kuat. Dzalika anna man ahabballaha wa rasulahu adkhalahu Allahu madkhalas sidqi. Adkhalahu Allahu mudkhalas sidqi. Dan hal itu karena barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam tempat masuknya orang-orang yang jujur. Fasa'uba alihi ayyakuna ma'abuhu ila ma'siyati khaliqihi ba'da an salaka sabila mardatihi. Maka sangat sulit bagi dia untuk menjadikan tempat kembalinya itu, maka sangat sulit bagi dia untuk kembali kepada kemaksiatan yang, maka sangat sulit bagi dia untuk kembali kepada mendurhakai khaliqnya setelah dia menempuh jalan yang diridhoinya. Ini yang ketiga ya. Inna kulla masaibid dunya tahunu idza kana al-muslimu sahihal mu'taqadi tayyibal mas'a dha'iqan halawatal iman. Sesungguhnya setiap musibah-musibah dunia itu akan terasa mudah, akan terasa ringan bagi seorang muslim yang akidahnya sahih. Ya. Jalan di dalam beragamanya itu baik. Dha'iqan halawatal iman, dia pun bisa merasakan keimanan, merasakan manisnya keimanan. Waqad sadaqal qail, maka sungguh sangat benar orang yang telah mengucapkan walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana fillahi masra'i. Dan aku tidak peduli ketika aku terbunuh dalam keadaan muslim. Karena di sisi manapun, kalau memang karena Allah, maka itulah tempat meninggalku. Yang penting tidak peduli di sisi manapun tempat meninggalku, yang penting itu tetap bersama, yakni tetap di dalam kecintaannya kepada Allah. Selesai ini bacanya, tadi diambil dari ya, ataukah hadis-hadis yang ada dalamnya, hadis Anas riwayat Sahih Muslim ya, dalam Sahih Muslim ya. Dan bait syair yang terakhir tadi adalah bait dari sahabat yang syahid Khubayb ibn Adi. Khubayb ibn Adi, dan beliau mengatakan seperti itu, Qubaila ayyaqtulahu kuffaru Quraisy ba'da an asaruhu. Jadi beliau mengucapkan ucapan ini sebelum orang-orang kufar Quraisy membunuh, setelah sebelumnya mereka itu menawan, yakni Khubayb ibn Adi. Nah, ada beberapa asilah di sini, pertanyaan. Kaifa yanbaghi an takuna mahabbatul muslim li akhihil muslim? Bagaimana sepantasnya kecintaan seorang muslim terhadap saudara muslim yang lain? Jawabannya adalah yanbaghi ayyakuna mahabbatul muslim li akhihil muslim lillah. Ini karena Allah ya. Ini yang pertama. Mal maqsud bi ibarati an taghliba mahabbatullahi wa rasulihi ala ayyi syai'in akhar. Apa yang dimaksud dengan ungkapan
yakni mengalahkan kecintaannya Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya dari sesuatu yang lain. Jadi maksudnya adalah, yakni maksudnya adalah, yakni lebih mendahulukan cintanya kepada Allah dan juga Rasulnya di atas segala-galanya ya. Jadi an tuqaddima ya mahabbatullahi wa rasulihi ya ala ayyi syai'in akhar. Seperti itu ya. Mendahulukan. Thalithan yang ketiga, malladzi yaj'alu masaibad dunya tahunu 'alal muslim. Apa yang membuat musibah dunia itu akan terasa mudah, terasa ringan bagi seorang muslim? Tadi jawabannya ada di atas tadi baru saja kita baca ya. Ya. Berarti jawabannya alladzi yaj'alu masaibad dunya tahunu 'alal muslim idza kana al-muslimu sahihal mu'taqadi tayyibal mas'a dha'iqan halawatal iman. Ini jawabannya. Kemudian nomor 4, artinya isyrah ma'nal bait asy-syi'ri al-warid fin nas. Jelaskan makna bait syair yang disebutkan di dalam nas tadi, yakni lastu ubali hina uqtalu musliman. Aku tidak peduli ketika aku terbunuh dalam keadaan muslim, fi ayyi janbin kana fillahi masra'i. Di sisi manapun tempat meninggalku, yang penting tetap di atas agama Allah. Jadi seorang muslim itu harus apa? Harus senantiasa mempertahankan keislamannya sampai akhir hayatnya. Bagaimanapun keadaan seorang terbunuh itu, yang penting dia itu di atas agama Allah, maka itulah kebaikan. Ini penjelasan singkat dari bait syair tersebut tadi ya, ucapan dari Khubaib ibn Adi. Nah, selesai bacaannya ini, sekarang tinggal al-munaqashah. Silakan lihat munaqashahnya. Waradat fin nassi sabiqi asma'un mabdu'atun bimimin zaidah. Telah disebutkan di nas yang telah berlalu tadi, isim-isim yang didahului oleh mim tambahan. Walaha ma'nal masadir, dan isim-isim tersebut memiliki makna masdar. Wa tusammal masdaral mimiyah. Isim tersebut tadi dinamakan dengan masdar mim. Sanuhawilu an nata'arrafa 'alaiha wa 'ala tariqati sawghiha min af'aliha fima yali. Kita akan mencoba untuk mengetahui isim-isim tersebut tadi, masdar-masdar mim tersebut tadi, dan juga bagaimana cara membuatnya dari fiil-fiilnya sebagaimana berikut ini. Halaman 70, lihat silakan 74 ya tabelnya itu. Contohnya sekarang ada fiil waqa'a. Ini jenisnya adalah contoh dari fiil thulathi sahihul lam. Ya. Masdar mimnya adalah mauqi'un. Wazannya adalah maf'ilun. Maknanya adalah wuku'. Ya. Kejadian ya, wuku'. Nah. Kemudian sara jenisnya itu adalah ajwaf ya'i thulathi. Fi'il thulathi cuma ini fi'il ajwaf yang ain fi'ilnya huruf illat, ya ini huruf ya. Masdar mimnya adalah masirun. Wazannya maf'ilun. Maknanya adalah sayrurah. Perubahan. Sayrurah, perubahan ya. Kemudian sara'a ini sahihun thulathi. Fi'il sahih thulathi. Ya, masdar mimnya adalah masra', wazannya maf'al. Jadi ada dua wazannya, ada maf'il, ada maf'al. Tadi yang maf'il sudah kita sebutkan dua contoh, mauqi' sama masir. Sekarang yang wazan maf'al. Jadi masra'. Maknanya adalah sar'un, ya. Maknanya adalah sar'un. Nah. Kemudian mata ini ajwaf wawi thulathi. Masdar mimnya itu adalah mamat. Wazannya maf'al. Maknanya adalah mautun, kematian ya. Sa'a, ini naqis thulathi, fi'il naqis thulathi. Masdar mimnya adalah mas'a, wazannya adalah maf'al. Maknanya adalah sa'yun, usaha. Kemudian selanjutnya adalah nafa'a, ini fi'il thulathi. Masdar mimnya adalah manfa'atun, ini sima'i ya. Sima'i, enggak bisa dikiaskan dengan yang lain. Wazannya adalah maf'alatun, maknanya adalah naf'un, manfaat. Habba, ini fi'il thulathi. Masdar mimnya adalah mahabbatun, ini juga sima'i. Wazannya maf'alatun, maknanya adalah hubbun, kecintaan. Arafa itu fi'ilnya thulathi. Kemudian masdar mimnya adalah ma'rifatun, ini sima'i. Wazannya maf'ilatun. Ya. Adapun makna adalah irfanun, ini pengetahuan. Istaqarra, ini min fawqi thulathi. Ini dari fi'il, contoh fi'il yang lebih dari 3 huruf ya. Masdar mimnya adalah mustaqarrun. Wazannya mustaf'alun. Maknanya adalah istiqrarun.
Ini masdarul mim ala wazni ismul maf'ul. Masdar mimnya itu mengikuti wazan isim maf'ulnya. Jadi kesimpulannya, ya, di sini akan disebutkan ya. Lahir annal masdar al-mimiyya mabdu'un bimimin zaidah. Perhatikan bahwasanya masdar mim itu adalah masdar yang didahului dengan mim tambahan. Wa annahu bima'nal masdar asli, dan masdar mim itu memiliki makna sama dengan masdar aslinya. Cuman bentuknya saja berbeda tapi maknanya sama. Thaniyan, yang kedua, al-masdarul mimiyyu al-qiyasi. Masdar mim itu qiyasi. Ja'a minal fi'li thulathi ala waznaini huma maf'il dan maf'al. Dua wazan ya. Masdar mim itu qiyasi, datang memiliki dua wazan, yakni maf'il sama maf'al. Kemudian yang ketiga, kapan masdar mim itu mengikuti wazan maf'il, kita akan bahas di sini. Waznu maf'il huwa waznul masdaril mim al-qiyasi lil fi'lil mithalil thulathis sahihil akhir. Masdar mim itu mengikuti wazan maf'il tadi itu, ini qiyasi. Ini untuk fi'il mithal thulathi yang sahihul akhir. Mithal itu yang ain fi'ilnya huruf illat ya. Yang huruf terakhirnya juga huruf sahih, bukan huruf illat. Yang huruf illatnya itu adalah pada ain fi'ilnya, sehingga disebut dengan mithal. Fal masadirul mimiyatu lil af'al waqa'a. Mithal itu yang fa fi'ilnya huruf illat ya, bukan ain fi'ilnya, bukan. Mohon maaf. Mithal itu yang fa fi'ilnya huruf illat ya. Ini masdar mimnya itu ikut wazan maf'il. Contohnya misalkan waqa'a, wa'ada, wada'a. Ini masdar mimnya itu adalah mauqi'un, mau'idun, maudi'un. Wazannya sama, maf'il. Wa yaji'u ala hadzal wazni al-masdarul mimiyyu lil ajwafil ya. Demikian pula, jadi satu tadi untuk fi'il mithal yang sahihul akhir ya, untuk ikut wazan maf'il. Kemudian yang kedua untuk fi'il ajwaf ya'i. Ajwaf itu yang ain fi'ilnya huruf illat ya. Dan huruf illatnya di situ adalah huruf ya. Ajwaf ya'i. Ini yang kedua ya. Tempat yang kedua dari wazan masdar mim yang mengikuti wazan maf'il ya. Untuk ajwaf ya'i. Semisal contoh sara menjadi masirun. Dan contoh ini juga qala menjadi maqilun. Ja'a maji'un. Bata mabitun. Syaba masyibun. Zada mazidun. Sara masirun. Seperti itu sama. Ini maf'il. Dua tempat berarti ya. Jadi misal thulathi sahihul akhir dan juga ajwaf ya'i. Dua tempat ikut wazan maf'il. Sekarang yang keempat wazan maf'al. Kapan masdar mim itu ikut wazan maf'al? Perhatikan wa huwa waznul masdaril mim al-qiyasi lil fi'li thulathi alladhi laisa minan naw'is sabiq. Yani dari fi'il thulathi yang bukan dari jenis dua yang disebutkan sebelumnya tadi. Jadi selain ini ya, selain misal thulathi, selain ajwaf ya'i, semuanya maf'al. Berarti lebih banyak maf'alnya ya. Ini laisa minal mithali sahihul akhir awil ajwafil ya'i. Ini bukan mithal sahihul akhir dan bukan pula ajwaf ya'i ya. Maka masdarnya ikut maf'al. Semisal contoh fal masdarul mimi lil fi'li sara'a huwa masra'. Wal fi'li sa'a huwa mas'a. Wal fi'li mata huwa mamat. Seperti itu. Dua bentuk ya. Maf'il sama maf'al. Maf'il dalam dua keadaan, yakni mithal ya, mithal dan juga mithal thulathi sahihul akhir dan juga ajwaf ya'i. Adapun yang selebihnya adalah maf'al. Sekarang yang kelima, perhatikan. Ba'dul masadiril mimiyati ja'at bi ziyadati ta'in marbutatin 'alal waznain as-sabiqaini, maf'il wa maf'al. Sebagian masdar mim itu datang dengan ada tambahan tak marbutah pada dua wazan yang telah berlalu tadi. Maf'il berarti menjadi maf'ilah. Maf'al berarti maf'alah. Terkadang seperti itu. Ay ala wazni maf'ilah mithlu ma'rifah, maqdirah, ma'isyah, maksiyah, maghfirah, mau'idhah. Ya, ma'rifah itu pengetahuan, maqdirah itu ya kemampuan ya, kemudian ma'isyah kehidupan, maksiyah kedurhakaan, maghfirah ampunan, mau'idhah nasihat ya. Wa ala wazni maf'alah, dan ikut wazan maf'alah itu adalah manfa'ah, marhamah, mafsadah, mahabbah, yani maqrabah, mardah. Manfa'ah itu manfaat ya, marhamah itu yani rahmah ya, kasih sayang, marhamah, mafsadah kerusakan, mahabbah kecintaan, maqrabah kedekatan, mardah keridhaan. Wa hadhil masadirul mimiyatu al-muntahiyatun bitta sama'iyah.
Dan masdar mim yang diakhiri dengan ta ini adalah sama'i. Wala yuqasu 'alaiha, sehingga tidak bisa diqiyaskan dengan bentuk ini kecuali di sana memang kita dengar dari orang Arab seperti itu bentuknya. Ya. Kemudian yang keenam, al-masdarul mimiyu minal fi'li fawqa thulathi qiyasi. Demikian pula masdar mim dari fi'il yang lebih dari 3 huruf itu juga qiyasi. Wa yaji'u ala wazni ismil maf'ul, dan datang mengikuti wazan isim maf'ulnya sama persis. Fal masdarul mimiyu minal fi'li istaqarra huwa mustaqarrun. Maka contoh masdar mim dari fi'il istaqarra adalah mustaqarrun, sama dengan apa tadi? Isim maf'ulnya. Lianna ismal maf'ul yusaghu min fi'lihi al-mabni al-majhul biqalbi harfil mudhara'ati miman madmumatan kama sayati fi darsi ismil maf'ul. Karena isim maf'ul itu dibentuk dari fi'ilnya yang mabni lil majhul dengan merubah huruf mudharahnya dengan mim yang berdhammah sebagaimana nanti akan datang di dalam pembahasan isim maf'ul, insyaallah nanti akan kita bahas isim maf'ul sendiri. Cuma di sini dikenalkan dulu bahwasanya bentuk masdar mim dari fi'il yang selain thulathi itu sama persis dengan isim maf'ul. Seperti itu ya. Kita lanjutkan sedikit al-qawaid. Kaidahnya perhatikan. Al-masdarul mim, definisinya adalah masdarun mabdu'un bimimin zaidah walahu ma'nal masdaril asli. Masdar mim adalah masdar yang didahului oleh mim tambahan dan memiliki makna masdar asli. Ya'til masdarul mimiyu ala wazni maf'il. Masdar mim datang mengikuti wazan maf'il dalam 2 keadaan. Yang pertama al-alif idza kana al-fi'lu thulathiyan mithalan sahihal lam. Kalau fi'ilnya fi'il thulathi dari fi'il mithal yang fa fi'ilnya huruf illat, yang sahihul lam. Lam fi'ilnya itu huruf sahih bukan huruf illat. Yang huruf illat itu adalah fa fi'ilnya saja. Contohnya wa'ada mau'idun. Ya, dari fi'il wa'ada ya. Kemudian yang kedua, idza kana al-fi'lu thulathiyan min ajwafil ya'i. Kalau fi'ilnya itu fi'il thulathi dari ajwaf ya'i. Ajwaf itu adalah yang ain fi'ilnya huruf illatnya itu berupa huruf ya. Contohnya masirun dari fi'il sara. 2 keadaan ya, selebihnya wazan maf'al. Ya, ya'til masdarul mimi ala wazni maf'al. Masdar mim datang mengikuti wazan maf'al itu idza lam yakun al-fi'lu mithalan sahihal lam au ajwaf ya'iyan. Kalau fi'ilnya itu bukan fi'il mithal sahihul lam, bukan pula ajwaf ya'i. Maka semuanya ikut mazhar maf'al. Semisal contoh, maqdamun dari fi'il qadima. Ini fi'il sahih ya. Mas'a dari fi'il sa'a. Ini fi'il naqis. Mamat dari fi'il mata. Ini fi'il ajwaf wawi. Dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Jadi selain ini fi'il mithal yang sahihul lam, dan selain fi'il ajwaf ya'i, ini ikut wazan maf'al. Ya, nah. Rabi'an yang keempat, ja'at ba'dul masadiril mimiyyati biziyadati ta'in marbutatin ila akhiril waznaini as-sabiqain. Wahia masadiru sama'iyah. Sebagian masdar mim datang dengan adanya tambahan tak marbutah di akhir 2 wazan yang telah berlalu tadi, maf'il maupun maf'al ya. Dan ini adalah masdar yang sama'i, yang terdengar dari orang Arab, bukan dibuat dengan dikiaskan, tidak. Wa mimma ja'ala waznihi, dan termasuk di antara yang datang mengikuti wazan maf'ilah adalah ma'rifah, maqdirah, maksiyah, mau'idhah. Wa mimma ja'ala wazni maf'al, kemudian tambahkan ta'budh menjadi maf'alah ya, adalah manfa'ah, marhamah, mafsadah, maqrabah, mahabbah. Ini sama'i ya, tidak bisa semuanya dikiaskan dengan ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya'til masdarul mimiyu ala wazni ismil maf'ul. Masdar mim itu datang mengikuti wazan isim maf'ulnya idza kana al-fi'lu min fawqi thulathi. Kalau fi'ilnya itu lebih dari 3 huruf. Semisal contoh, mu'taqad minal fi'li i'taqada mu'taqadun. Ya, dan seterusnya. Ini selesai pembahasan tentang masdar mim. Insyaallah untuk tadribat dari pelajaran yang ke-6 ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.